Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue lagi bareng Hafian, alumni Suca 3 ya? Ya, Suca 3. Suca 3, berapa besar lu kemarin? Gua 15 besar, Bang. Besar juga ya. Ya. Hafian, pokoknya Hafian nih kalau stand up kemarin di Suca tuh yang pakai baju sekolah aja pokoknya. Kalau ada yang ingat, iya nggak sih? Iya kan lu pakai baju sekolah mulu kan? Iya. Emang kemarin masih sekolah lu itu? Masih sekolah gua. Tuh, bolos lu itu? Diizinin sih. Oh diizinin. Terus nggak sempat ganti baju emang lu manggung? Disuruh. Oh, disuruh guru lu? Disuruh Indosiar, Bang. Oh, suruh Indosiar. Grogi dong gua. Lu kenapa orang ngobrol doang grogi? Kenapa grogi, kocak? Enjoy. Nah, set minum. Memang ada isinya itu. Hafian. Siapa sih nama lengkap lu, Hafian? Nama gua Hafian Davin Razaka. Hah? Hafian Davin Razaka. Hafian Davin Razaka. Iya. Di apa stand up lu dipanggilnya emang Hafian Hafian doang. Hafian doang, ya. Lu Hafian Cibinong sih. Bukan Hafian Suca, Hafian Cibinong. Lebih ada pride-nya gue Cibinong. oh, pantes Odi pindah ke Jaktim karena Cibinongnya udah lu pake. Hafian Cibinong biar Odi jadi Odi Jaktim kan. Iya, bener. Jaktim belum ada yang make emang di. Pertama kali lu gabung stand up tuh tahun berapa itu? Tahun 2016 gue. 2016. Ya. 16 tuh berarti bulan apa waktu itu? Kalau nggak salah itu sebelum April bulan. Berarti sebelum Suca 2 ya? Sebelum Suci, gue belum tahu itu. Gue taunya kompetisi ada Suci doang sih. Oh, lu nontonnya Suci dulu? Iya, nontonnya Suci gue. Lu gabung stand up dari 2016. 2016. Gara-garanya apa? Lu apa namanya gabung stand up tuh apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Penyakit dong. Iya, maksud gue apa yang memutuskan lu untuk lu gabung stand up gitu? Gue tuh pertama kali tuh waktu itu ada lomba kan. Gue dulu tuh suka nonton sama temen gue ada namanya Seto gitu. Gue terus si Seto nih ngajak gue maksa-maksa gitu. Udah ya, ayo ikut lomba ya, ikut lomba. Lomba apa? Lomba stand up dong. Oh, ya siapa tahu lomba gitu nyanyi kan gue iya, tahu. Bener. Makanya lu ngomong yang jelas ada lomba stand up bang waktu itu. Lomba stand up, Bang. Ya kan emang nggak boleh ya, maksudnya ikut lomba nyanyi terus gabung stand up kan boleh kan? Boleh ya dong. udah makanya. Okay. Lu yang jelas ngomongnya lomba stand up kan. Lomba stand up. Lu kenapa tegang banget? Nyender aja kenapa sih? Lu tegang banget dah. Lu kayak diwawancara Najwa aja lu. Wawancara gue doang Ya, aja. Nah, gitu nyender. Nyender tapi masih tegak. Kocak banget dia mah. Nggak bisa nyantai gitu ya. Ya, skut ya. Gimana ceritanya awalnya lu bisa gabung stand up tuh gimana? Ya itu gue ikut lomba stand up diajakin sama Seto itu. Waktu itu gue tuh di lomba itu gue tuh udah tahu kayak nama Anggi Jakbar yang juara itu. Oh iya. Anggi Jakbar juara di situ. Terus ada Bang Nuril juga nggak salah. Nuril Ini Jaksel. Jigur. Iya. Nuril SSM. Iya, di situ. Terus gue malah awalnya itu bukan stand up Indo dulu gue. Hah? Stand up apaan dong? Mungkin gue ikut yang Ramon Papana gitu. Di mana? Ada dulu tuh di Kabupaten Bogor, lebih tepatnya di Kabo Bogor. ya? Iya. Stand up Kabo. Iya. Iya itu Ramon kan? Iya, Ramon. Stand up Kabo. Lu ya? Iya. Lu gabung situ sama Arif Penyok juga kan gabung situ kan? Iya, benar. Iya kan? Arif Penyok tuh mantan anak Depok tuh. Kabo ya? Kabo dulu. Iya, dia itu tuh apa namanya melamar jadi stand up Indo, bikin stand up Kabo, kita kira stand up Indo, taunya Ramon. Iya kan? Bener kan? Iya benar, Ari Penyok. Iya, Ramon kan itu. Oh, lu gabungnya ke situ Kabo. Iya, pertama kali karena abis itu setelah dari situ Jadi lu lomba dulu nih, Lomba dulu. stand up, baru gabung ke stand up Kabo. enggak, sebelum itu lomba dulu nih. Iya, lomba dulu kan. ada lomba lagi, Bang. Ada lomba lagi. Jadi lu lomba stand up, Iya, ada. terus ikut lomba lagi, Ada ya, ikut lomba lagi. baru gabung stand up Kabo. Stand up Kabo. Gitu. Gitu, ya. Benar. Benar banget. Itu 2016, 2016. bulan-bulan April gitu. 2016. Ya nggak tahu hidup lu. Makanya gue nanya nih. Ini 2016 itu. Bener. Iya, akhir-akhir SMP gua. Mati Kong laptopnya. Oh itu lo jadinya. Ya, akhir-akhir SMP itu. Itu Ah, SMP? SMP gua.
2016? SMP gue. Jadi gue tuh 2019 sekarang berarti lu baru lulus SMA dong? emang baru lulus gue tahun ini. Lah kocak. Lu masih bocah berarti ya? Yang iya. Ih. Gua kira udah kan Suca 3 tahun 2017 kan? Iya. Itu lu berarti baru kelas 2 dong? Kelas Iya, 1. kelas 2 gue. Kelas 2 itu. Kelas 2. Lagi gue PKL itu. Hah? Oh lu STM? SMK gue. Oh SMK? Iya. Oh SMK. Berarti lu lulus SMP itu baru gabung ke stand up kabo itu? Iya, benar. Buset. Bisa-bisanya kok ya lulus SMP udah ikut-ikut stand up. Gue dulu lulus SMP ngapain deh? Diajak Seto lu berarti itu waktu itu? Iya, itu gue kayak udah ya ayo ikut aja. Seto 4 sekawin kan? Oh di masih sakit hati. Di sakit. Yang jadi benar Seto. Bisa-bisanya ya di. Oh, lu satu angkatan sama Seto berarti ya? Satu angkatan sama Seto. Ya angkatan pertamanya Cibinong sih gue. Berarti dari Kabo. Iya. Dari pas lu stand up Kabo yang punyanya Ramon itu Ramon turun tangan di Kabo itu? Enggak, kayak ada tangan kanannya gitu. Bukan tangan kanan, siapa sih? Gue lupa. Papa Zidan. Hah? Papa Jidan? Papa Zidan. Ngapain dia jauh-jauh ke Kabupaten Bogor, Di? Terus Gue wawancara ini tapi gue nanya ke Odi. Gitu dong, lu harusnya tahu dong itu kelucuannya, Di. Papa Zidan tuh jadi kayak di sana kayak ada, aduh gimana sih? Kayak ada orang kepercayaannya gitu deh. Oh, jadi Ramonnya nggak turun tangan gitu? Enggak, jarang-jarang dia malah ke situ. Tapi pernah? Pernah. Ngapain? Itu pas waktu itu gua nggak datang itu gua. Oh, pas dia datang lu nggak datang? Nggak datang. Pas lu datang dia nggak datang? Nggak datang. Nggak pernah ketemu lu berarti sama Ramon? Belum pernah. Oh. Maksudnya tapi ngapain dia bikin ke Kabupaten Bogor sih waktu itu? Itu gua nggak tahu sama sekali. Oh, lu nggak tahu? Nggak tahu Dan gua. tapi kenapa lu bisa gabung ke Kabo ceritanya? Ceritanya karena di lomba yang kedua itu setelah lomba pertama nih, itu kan Seto juara 2. Seto diajakin sama Papa Zidan. Oh. Gabungan rumahnya di mana? Di Bogor, gabung aja ke stand up Kabo. Iya. Di mana? Di Bojonggede, datang. Oh, di Bojonggede posisinya. Bojonggede posisinya, logo kuning. Stand up Boge? Bogi kan tadi Kabo. Bogi tadi ya Kabo. Oh, stand up Bojonggede itu bubarannya Kabo. Oh. Baik nama ke stand up Indo dia. Gitu. Ya Allah, berarti udah bubar sekarang tuh. Stand up Kabonya Ramon udah nggak ada. Nggak tahu lagi sih gue itu. Apa bikin pecahan lagi jadi apaan? Jadi Bogor pedalaman gitu. Cibinong, Cicerap, Cilengsi. Apaan sih? Itu bubarannya. Bubarannya Kabo. Iya. Loh, Cibinong itu baru ada setelah Kabo. Berarti. Iya, benar. Serius, Di? Bocah Kabo yang Kabo. masuk ke Indo. Stand up Indo. Itu Jadi ada satu bocah nih, mau- gue jelasin lagi nih. Gue jelasin tadi. Gue jelasin. Iya, iya kan gue wawancara lu ya. Iya. Apa jadi Odi ya? Odi nggak masuk mic suaranya. Kasihan dia lu. Waktu itu kalau nggak salah Bang Umam, ada namanya Bang Umam. Bang Umam bilang nih, pokoknya kayak mau pisah gitu Apaan sih? sama Kabo. Oh, dia anak Karena- Kabo. Anak Kabo, tapi kayak ngerasa anjing Kabo nggak bener. Ya, dia ngerasa gitu. Akhirnya cabut. Enggak, dia juga yang lain juga pada nyadar kayaknya, iya nih. Oh, tapi mungkin belum ada yang bersuara kali waktu itu. Iya, dan akhirnya kayak gitu. Kayaknya emang gara-gara perasaan selama ini namanya stand up Indo ini. Iya, stand up Indo Iya, apa. kayak gitu. Ini kenapa kita stand up Kabo doang? Kalau gue nggak tahu pastinya sih kayaknya gitu, spekulasi aja. Tapi emang itu kan waktu itu anak-anak juga ngiranya itu bagian dari stand up Indo tuh si stand up Kabo itu. Taunya ya itu satu-satu mulai bersuara terus mencar. Akhirnya barulah cerita stand up Kabo itu ya itunya Ramon. Pinter juga kata gue nih si Ramon. Gak taunya akhirnya kan mecah. Akhirnya jadi apa ya? Jadi Cibinong, Citerep, Cilengsi. Nah itu pecah-pecahan nih berarti. Iya. Termasuk si apa tadi Bojonggede. Bojonggede. Itu juga pecah-pecahannya Kabo, Kabupaten Bogor. Karena kan emang ada stand up Indo Bogor kan. Iya. Berarti sebelum ada si Kabo itu, Cibinong, Citerep, Cilengsi itu nggak ada tuh. Nggak ada. Lu jawab makanya. Aduh, jadi biar gua nggak nanya ke Odi. Gue bingung. Setahu gue, yang lain sebelum Cibinong deh. Kabo muncul terus nggak lama Cilengsi.
Oh, Kabo muncul nggak lama itu Cilengsi. Iya. Oh, jadi mungkin Cilengsi mah bukan pecahannya Kabo kali ya? Bukan ya kayaknya. Bukan kayaknya. Oh, bukan. Oh, baru akhirnya bikin afiliasi lu Kabupaten Bogor itu dari pecahannya yang punyanya Ramon itu. Iya. Iya lu, kalau nggak ntar tolong VN aja suara lu. Nah, kan Bang Mom ini ngerasa kayak ini gue pengen bikin stand up baru namanya Stand Up Indo Cibinong. Terus dia langsung ke Bogor, dia minta saran dari Minta izin. Iya, minta izin dari Bang Dery Kendor. Heeh, Gimana diizinin. Iya, Boleh. kayak saran-saran aja sih. Karena kan jauh juga dari Cibinong ke kota kan. Iya. Mungkin anak-anaknya yang Cibinong, apalagi kan setahu gue anak-anak Cibinong tuh banyak anak-anak sekolah kan. Kayaknya kalau open mic ke Bogor kayaknya mungkin kejauhan apa gimana. Boleh nggak gitu akhirnya suwun-suwun gitu sama Stand Up Indo Bogor. Boleh. Boleh, karena emang jarak juga sih. Iya, Gitu jarak tadi. kan. Tapi Cibinong sama sama Citerep deket brengsek. Kenapa lu nggak gabung aja? Ya gue kan gabungnya dari Kabo. Malah gue Citerep lupa gue itu apa pertamanya kayak gimana. Iya, kenapa nggak gabung aja sih lu Citerep sama Cibinong? Oh, Citerep sama Cibinong. Iya. Tahu ya itu. Wah, lu politik nih pasti nih. Hah? Kalau nggak tahu kalau udah ada Citerep. Oh, awalnya nggak tahu kalau udah ada Citerep. Oh, Odi kalau yang bahas sejarah-sejarah Cibinong nih, Odi nih yang tahu nih. Anak baru. Iya, tapi si Bang Zai itu, Bang Zai kan Bang ya? Zai. Bang Zai kan ya? Bang Zai. Dia apa termasuk kan rumahnya di mana Citayam ya dia? Citayam. Dia termasuk yang awal-awal sering ke Cibinong bukan nih? Iya nggak sih? Dia sering latihan sih. Di Cibinong. Iya. Oh, tapi bukan salah satu founder ya? Bang Zai. Oh, bukan. Enggak. Foundernya itu emang Bang Umam. Umam sama Sony. Sony yang mana ya? Yang Erickson. Aduh, untung nggak masuk mic lu. Ya udahlah, pokoknya itulah ya sejarah Cibinong lah. Iya, Terus Cibinong. maksud gue dari akhirnya lu dari Kabo itu terus ke Cibinong gimana prosesnya? Gue ngikut aja kalau gue. Ngikut arus. Iya, ngikut. Jadi yang tiba-tiba pada ke Cibinong, lu ke Cibinong. Rumah lu emang di Cibinong berarti tapi? Enggak di Parung. Kan ada stand up Parung. Jauh, Parung panjang jauh banget. Parung sama Parung panjang bedanya apa? Beda bang. Kalau yang Parung doang pendek emang. Hah? Iya. Parung Panjang tuh lebih dekat ke Banten, ke apa? BTS. Parung panjang di mana sih? Ujung. Gue tabok ya. Ya, maksudnya di arah mana? Ke arah Serpong. Itu Parung panjang. Kalau Parung doang yang di Bogor. Iya. Emang stand up Parung doang nggak ada? Nggak ada. Oh nggak. Lu diem. Ntar gue nanyanya ke lu lagi. Jangan nyaut kalau gue nggak nanya lu, Odi. Oh lagi wawancara Hapian, lu aja. Lu jadi jubirnya Hapian sini dah. Elah sebel banget gue. Oh Parung, stand up Parung tuh nggak ada. Nggak ada. Paling dekat emang ke Cibinong. Cibinong. Bukan Bojong. Enggak. Bojong ada kan? Kalau misalkan deket mah Bojong tapi. Tapi stand up Bojong ada kan? Stand up Bojong ya masih Kabo tadi. Dulu, Kabo dulunya. itu di Bojong. Dulunya. Iya. Oh iya dulunya. Oh makanya lu akhirnya cabut ke stand up Indo Cibinong. Iya. Kesini-sini baru si stand up Kabo itu sadar baru bikin lah stand up Bojong Gede gitu. Bojong Gede. Oh. Gitu ceritanya. Ya udah kalau gitu makasih. Sejarah stand up Indo Cibinong nih hari ini. 2016 lo gabung stand up apa namanya? Sampai akhirnya masuk Suca tahun 2017. 2017. Ya, 17 ya, Iya. Suca 3 kan, 17 bener. Berarti itu udah setahun hitungannya lu gabung stand up. Iya, baru setahun. Baru setahun ya? Iya. Baru setahun gabung stand up. Emang itu audisi lu pertama apa lu sebelumnya pernah ikut-ikut juga? Pertama kali. Pertama kali? Iya. Ikut audisi itu. Iya. Gimana ceritanya lu bisa lolos waktu itu? Ya, ntar lu. Kenapa ntar dulu? Lu kenapa sih? Lu kesurupan lu ya? Dari mana ya? Ya dari lu audisi aja. Kenapa lu dari... Lu gak usah ceritain dari berangkat. Sumpah deh, gue gak mau tahu. Gue bener... Dari lu audisi aja, gue audisi bang nih tas tahap di mana audisinya tahap 1, 2, 3 terus lolos gitu aja. Iya. Allahu Akbar. Yang begitu-gitu aja kudu diajarin. Ini dari tujuan gue dah. Mau nggak bang? Nggak mau gue. Ya udah apa tujuan lu? Gue itu kan pertama kali audisi ya. Ah. Itu gue kayak mau cobain aja gimana sih rasanya audisi gitu. Oh iya.
Ya akhirnya lolos gitu. Tuh kan, nggak ada ceritanya juga. Ada sih, ada. Gua audisi tuh di Bandung. Waktu itu di Bandung. Di Bandung. Sama siapa aja? Sama Seto, Purwo, Odi, Roy. Iya itu. Pada berangkat tuh? Berangkat. Naik mobil? Enggak, naik bis gua. Oh, Tidur di musola. nggak, bodo amat. Nggak nanya. Beneran, Bang. Ya udah, iya gue juga pernah ngalamin. Gua tidur di musola sama audisi Suci 5 dulu. Kayaknya komik-komik yang jauh-jauh pada nginep di musola, dia habis di mana lagi kan? Iya sih. Di rumah warga ntar. Diomelin. Kayak bahasa Sunda kan kita nggak ngerti. Itu gue tuh audisi berlima tuh. Audisi Langsung barengan. Langsung barengan dan itu Sepanggung. enggak. Tahap pertama bilik. Oh ya. Ya, tahap pertama bilik. Tahap pertama bilik masuk kita satu-satu nih. Pertama siapa di? Pertama dari itu Jombang. Oh iya, Jombang. Anak Tadi berurutan. Oh, lu jangan bikin dia pusing, Di. Pokoknya Ya udah, iya pokoknya adalah lu keberapa dah intinya. Gua ketiga kalau nggak salah. Lu ketiga. Ketiga gue disuruh naik ke lantai 2. Lantai 2. Itu lu pakai baju sekolah audisi? Pakai baju sekolah. Emang kenapa lu harus pakai baju sekolah sih? Gue itu sebelum audisi kan gue kombut dulu ibaratnya sama Bang Zai. Ibaratnya Bang Zai. Bang Zai nyaranin lu biar kuatin personal lu pakai baju sekolah aja katanya. Tapi kan personal lu deadpan kan? Oh, si Seto juga pakai dia. pakai baju sekolah juga. Pakai. Cuma bedanya lu personalnya deadpan kan? Iya. Emang lu dari awal stand up udah begitu personalnya? Iya. Itu asli lu apa bukan? Kalau itu Enggak dong. Hah? Maksudnya lu sehari-hari nggak sebegitu flatnya kan hidup lu? Kalau gue jujurnya Dongonya sih iya kayaknya sama kan. iya Bang. Ya ini aja diajak ngobrol aja dongo, sebel gue. Ini maksudnya flatnya nggak sebegitunya kan lu kalau sehari-hari. Itu pertama kali gue stand up, gue malah baru tahu deadpan setelah gue turun open mic pertama kali. Oh, jadi memang pas di panggung lu sengaja kayak gitu? Enggak. Hah? Enggak. Itu pas pertama kali lu deadpan ya, lu deadpan. Deadpan apaan kata gue. Terus? Oh, deadpan gitu, diem. Lu stand up. Oh, deadpan gitu diem. Mana ada orang stand up diem Iya sih. nggak ngomong pasti kan, nggak mungkin diem. Ngomong. Gue tuh pertama kali stand up, pertama kali yang pas open mic pertama Cibinong itu baik banget gitu. Siapa? Komik-komik senior ibaratnya. Oh, baik. Hah? Baik. Baik. Gimana baiknya maksudnya? Bukan banyak banget maksudnya. Oh, banyak. Iya, banyak banget. baik banget gitu komik-komik senior, ada yang dari Depok gitu, terus ada yang dari Jakarta. Iya, terus. Ya, pokoknya ada komik-komik senior gitulah katanya lah yang datang lah. Ada juga Cilengsi. Gue tuh bener-bener kayak sebenarnya gue tuh nggak terlalu suka diliatin orang sih. Gak usah stand up. Enggak, Ngapain stand up lu? gue kalau misalkan diibaratin gue diliatin orang tuh kayak ditusuk sama satu orang. Allahu Akbar. Bener, jadi- Absurd banget sih hidup lu. Soalnya gue tuh kayak ya gue takut sih. Iya, aduh gimana ya gua ngomongnya ya. Ya terus ngapain stand up lu? Gue stand up nggak pernah liatin orang. Oh, nggak pernah ngeliat penonton gitu. Nggak pernah gue. Serius lu? Serius. Sampai gua. sekarang? Sampai sekarang. Ih, buset. Takut gue. Allahu Akbar, lucu sekali. Pelawak tidak berani melihat penonton. Tapi kalau dengar ketawanya, Denger ketawa gue tetap fokus gue. Pokoknya misalnya lu kan stand up kagak lagi UN, goblok. misalnya ini penonton pada ngeliatin gue dan di sini kayak ada celah satu nih. Kayak Oh, bisa lu berjalan. itunya ke situ. Iya, gue udah nggak ngomong-ngomong ubin aja gue. Oh, tapi maksud gue persona yang lu bentuk di atas panggung itu diri lu yang sebenarnya. Apa emang lu sengaja ngebentuk persona lu kayak gitu loh? Kalau gue diiniin lagi sama temen gue, kayak digali lagi, lu tuh sebenarnya kayak gimana sih? Personanya ya, maksud gue personanya, cara lu stand up-nya bukan materinya, bukan isi materinya. Minum enak banget, ditanya lu minum dulu. Iya. Sebenarnya gue ya itu tadi. Enggak, maksud gue Hafian yang di atas panggung. Iya.
Lu kenapa begini emang diomelin guru? Udah diem aja biasa. Kenapa sih gua maju lu ikut maju? Hafian yang di atas panggung yang deadpan dan pakai baju sekolah itu. Oke lah baju sekolah itu emang ada masukan, ada saran dari dari Bang Zai waktu itu kan untuk mempertebal persona lu anak sekolah. Cuma maksud gue deadpan-nya ini. Ya itu tadi gue kayak. Awas lu bocor lu. Gue orang yang ketakutan tadi. Iya maksudnya berarti itu emang ke bawah lama-lama ke bawah. Emang diri lu tuh sebenarnya emang kayak gitu. Iya, karena emang gue di kehidupan nyata juga gue kalau misalkan ngobrol nggak seneng eye contact itu enggak. Oh iya benar. Ini kelihatan sih. Lu natap gue aja takut, aneh lu. Berarti apa yang memutuskan lu untuk gabung stand up gitu, Yan? Sementara lu takut ngelihat orang, lu natap orang nggak berani. Sekarang kan kita stand up nih. Penonton banyak dong, nggak mungkin lu stand up nggak ada yang nonton, siapa yang ketawa? Awalnya tuh gue tuh kayak udah yang kan dibilangin udah lu yang penting pertama-tama stand up mah lu sukain dulu stand upnya. Iya. Entar dulu. Sabar pak. Iya. Lama-lama kayak Artemi Dahlan. Terus kata gue iya ini kita bener-bener kayak cerita-cerita aja, kayak seneng aja gitu, orang juga seneng, kita sama-sama seneng udah. Iya. Lu paham gak sih pertanyaan? Gimana sih bang? Terlalu. Ayo semangat ya. Lu kan orang yang takut berhadapan sama orang kan. Jangankan banyak orang, lu bilang aja, lu diliatin sama satu orang aja, lu berasa ditusuk-tusuk badan lu. Tadi lu ngomong gitu kan. Terus kenapa lu memutuskan untuk stand up gitu maksud gue? Memutuskan untuk stand up. Iya. Karena gue pengen cerita gue didengar sih. Oh lu pengen cerita lu didengar. Nah gitu jawabannya, Hapian. Oh gitu. Kan dari tadi harusnya gitu. Iya, dia ngomong muter kemana tahu gue. Ya lu pengen cerita dan lu didengar orang. Iya. Walaupun ketika lu cerita lu nggak berani natap mata mereka gitu. Iya. Gitu kan? Yang penting gue tahu dia bersuara. Hah, yang penting gue tahu kayak ketawa gitu. Yang penting lu tahu kalau mereka dengerin cerita lu gitu bener. Kan maksudnya. Masih ada gerak-geriknya gitu. Iya. Oh, gitu ya berarti ya. Kenapa lu takut ngadepin banyak orang tuh kenapa? Sebenarnya gue kalau gue sendiri bingung nih, tatap-tatapan kayak sama orang aja, gue kayak dia tuh coba kayak ngebaca apa yang gue pikirin gitu. Hah? Kayak nih Iya ya, terlalu insecure ya jatuhnya ya. Jadi maksudnya kalau natap mata orang tuh dia udah pikirannya, oh nih orang ngapain ngebaca gue nih gitu. Iya gitu lu ya. Gitu. Iya terlalu insecure bener. Lalu di sekolah emang gak punya temen Yan? Punya gue. Ada yang akrab banget gak? Akrab banget. Seto juga termasuk teman sekolah gue sih. Iya akrab sama Seto lu. Akrab Lu akrab banget sama Seto. Parah. Itu lu kalau sama Seto ngobrol biasa tapi? Biasa tapi ya nggak eye contact gitu. Sedekat Seto pun lu nggak berani eye contact juga? Enggak. Serius? Ibu gua bahkan. Nggak berani eye contact sama Seto? Ibu lu? Oh maksudnya lu sama ibu lu? Gua sama ibu gua nggak berani. Kenapa? Tahu gua juga bingung sama gua gitu. Lu dikurung ya sama emak lu ya dulu ya? Sampai bertahun-tahun nih. Makanya pas ngelihat orang lu kaget gitu, oh ternyata ada manusia selain gua gitu. Gue kayak takut aja gitu dibaca sama orang gitu, kayak ini orang pasti mungkin terlalu kayak ngeganggu privasi gue. Apaan sih lu? gitu gak sih? Sumpah lucu banget anjing Hafian nih. Gila. Apa nih? Insecure? Iya lu anjir terlalu insecure lu. Khawatir ya gue ya? Iya, padahal biasa aja tau. Ih, gokil Hafian. Tapi bisa, maksudnya orang kayak Hafian bisa bisa ngelawak di atas panggung kan aneh dong. Iya gak sih, aneh dong orang gak berani natap mata orang, gak berani berhadapan sama banyak orang tapi ngelawak profesinya kan aneh gitu maksud gue. Jadi lu suca, akhirnya ikut suca gue. Sepanjang lu suca itu berapa besar ya suca 3 ya? Gua enggak semuanya peserta 32. Hah? Emang iya? Bukan 40 ya? Enggak 32. 35 ya? 35 iya benar. Berkurang dari suca 2 tuh.
35, berarti berapa minggu lu lewatin tuh di Suca? Gua sebulan gua. Iya berapa? Empat minggu. Sempat keluar di minggu kedua ya. Hah? Sempat keluar. Oh iya, sempat keluar di minggu kedua. Anjing, kenapa Odi yang inget? Lu nggak inget? Lu keluar di minggu kedua, terus di callback Callback di minggu ketiganya? minggu ketiganya. Oh, Bentaran doang. berarti berapa minggu? 4 minggu. 4 minggu. 4 kali tampil lu itu di Indosiar. Coba lu hitung dah. 5 kali tampil mau. 5 kali sampai 15 besar itu. Ya. Punya target gak lu waktu itu di Suca? Gimana? Enggak sih. Kan maksud gua lu audisi iseng-iseng kan? Ah, Iseng-iseng kan, ternyata lolos. iya. Lu audisi di Bandung, terus lolos lu. Apa, kartu kesempatan apa bebas hambatan lu? Kartu kesempatan gua. Kartu kesempatan, terus ditelepon, lolos lah lu ke 35 besar. Iya. Nah, pas lu masuk ke Suca 3 itu di awal, di hari pertama, lu punya target gak? Lu punya tujuan gak? Di Suca gue pengen sampai 3 besar, di Suca gue sampai pengen juara gitu. Enggak. Jadi, Target gua kayak ya udah maksimal mungkin aja oh, kalau udah, setiap tampil. itu doang. Enggak spesifik mau berapa besarnya, enggak. Segitu doang. Gimana cara lu ngatasin segala macam ketakutan lu waktu di Suca? Ah, itu gua parah sih. Gua kayak gue kebingungan, stres karena Iya karena kan nih kalau gua aja yang normal ya, maksudnya kita yang Oh, bukan gua berarti nggak gak normal ya, maksud Oh, iya. gue aja nih kayak komik-komik yang lain, maksud gue punya problem nervous, punya problem ngebadanin materi, itu aja udah cukup ngebebanin pikiran gitu. Lu ditambah lagi ada beban anjing, gue harus berhadapan sama banyak orang nih. Lu ada beban itu lagi gitu maksud gue. Gimana cara lu ngatasin itu semua tuh? Ya. Waktu lu Suca. ya balik lagi ke yang tadi pertama, gue nggak bakal lihat orang-orangnya. Oh, itu cara ngatasin itunya. Iya, waktu di Suca tuh kan di bawah apa sih itu skrip itu kan? Skrip itu kayak Oh, ada- yang layar itu ya. Iya, di bawahnya kan kayak ada ini. Ada sela kosong. Iya, ada salah Iya, iya. udah gue Lu ngeliatnya fokus ke situ Iya, aja. fokus ke situ. Iya. Itu untuk mengatasi itu. Ngatasin grogi, ngatasin lu ngebadanin materi, ngatasin lu bikin materi gimana? nggak bikin materi. Gue selalu dibantu apa yang Siapa yang Jin? Langsung gitu gue selalu dibantu sama teman-teman komunitas, gue selalu dibantu sama mentor gue. Ngomong apa sih sama yang lu? teman-teman komunitas gue selalu dibantu. Mentor lu siapa sih waktu itu? Mau sidik Oh, Kang Mo, iya. kamu. Terus kalau grogi, nervous, apa segala macam? Di panggung Heeh. nggak Hah? nggak itu gue mati rasa sih kalau misalnya yang udah Suca itu. Serius lu? Gue udah mati rasa. Gue bingung itu antara pasrah atau ya emang udah yakin sama set-setnya. Oh, Gue lu sendiri bingung itu Bingung gua. antara pasrah atau emang udah yakin? Iya. Ya pokoknya yang ngalir aja lah. Iya 15 besar kenapa lu bisa keluar? Mas besar karena penampilan gue kurang dari Mas Yoga sama Bang Ali lah gitu. Ali Akbar. Iya, Ali Akbar. Yoga. Yoga ya Yugo. Oh iya. Hah? Kenapa aja dulu yang tahu di? Ha? Kan gue yang ngobutin, harusnya bisa yoga. Nggak tahu udah kenapa. Nggak kenapa? Menurut lu Hafian kenapa pada hari itu? Nggak hoki aja. Oh emang nggak hoki aja. Tapi secara perform sebenarnya udah maksimal. Iya. Udah maksimal Hafiannya. Bisa lolos dibanding yoga. Oh, ya udah. Emang masalah keberuntungan berarti waktu itu. 15 besar tuh lu. Mau besar. Itu lu masih pakai baju sekolah. Masih gue Terus kan lu maksudnya sampai keluar lu pakai baju sekolah kan? Iya, yang gue berapa kali ya? 2 kali doang nggak pakai baju sekolah gue. Pakai kemeja iya benar, kemeja biru sama baju olahraga sekolahan gue. Baju sekolah juga. Baju olahraga sekolah ada baju sekolah Emang juga. gue olahraga soalnya waktu itu. Oh, cuma nggak pakai putih abu-abu itu ya. Ada ini gak sih? Gila, Adriani. Diem lu, gua tabok ya ngomong lu. Diem nggak? Mantap. Diem kokong, bocor suaranya, ntar gua ngeditnya pusing. Ada efeknya nggak? Apa? Ya Allahu Akbar, ngomong lagi. Ntar gue selepet si Odi nih. Ada efeknya nggak setelah lu masuk Suca? Gue Udah 2 tahun lalu kan itu. Oh iya. Tapi setelah waktu after lu keluar dari Suca tuh. Karena menurut gua lu salah satu orang yang tebel tuh personanya waktu itu di Suca.
anak sekolah, terus deadpan, udah punya 2 karakter yang apa nempel di. Kenapa perut lu bunyi sih? Iya. Serius. Iya, punya dua hal yang apa namanya nempel di kepala orang gitu. Nah, setelah lu keluar ada efek baik gak di hidup lu? Oh, di hidup gue. Gue lebih ada yang gue senengin banget sih. Apaan? Ke ini emak gue. Kenapa emak lu? Emak gue dipandangnya sama teman-temannya bukan lagi ibu all shop biasa gitu. Hah? Ibu apa? All shop. Hah? Online shop. Oh, emak lu itu all shop. All shop. Jual apa namanya? Jual-jual barang gitu sih. Jual-jual barang di online Ya, tadinya. Terus setelah gue masuk TV jadi Lu ngomong agak kencengan. setelah gue masuk TV emak gue dipandang sama temen-temennya jadi ibu all shop yang anaknya masuk TV. Bener bang. Iya bener sih. Iya paham gue, cuma maksudnya kirain apa gitu apian. Cuma tambah belakangnya doang. Tetap mama all shopnya mah tetap ada labelnya. Nggak maksud gue apa banyak yang lu job jadi ngalir gak waktu itu? Habis Uca lu job gimana? Beberapa bulan setelah itu. Sampai bertahan berapa bulan kira-kira? Oh itu setahunan tapi kayak sebulan sekali bisa dibilang. Oh, Sebulan sekali. sampai akhirnya tahun kemarin tuh. Tahun kemarin. Iya pas gue bener-bener kayak ngekip nggak stand up buat fokus UN. Realistis gue. Ya UN dulu ya. Lo job cuma sekali sebulan aja lu sok-sokan gak mau ngambil stand up lu. Open mic-nya enggak. Open mic-nya jarang. Pas mau UN itu. Iya. Pas habis UN. Kelas 3. Pas habis UN. Pas habis UN Job enggak juga. Apa-apa. Udah mulai lepas tuh. Udah mulai hilang tuh. Orang udah mulai lupa sama Hapian tuh. Banyak orang enggak sih yang kalau lu di jalan gitu terus ini Hapian ini ya. Kalau misalnya gue ceritain lu percaya nggak nih kira-kira? Allahu Akbar. Lu kan nggak nyeritain soal cerita gaib aja gue percaya. Ya cerita gaib aja gue percaya. Kenapa harus nggak percaya cerita lu? Nih gue waktu itu lagi di stasiun gue lagi jemput Seto lah naik motor lah. Nggak lama ada anak pang di situ. Anak pang gue injek kaki. Tadi langsung gua punchline-nya pertama. Enggak, tadi dulu nih. Dia habis gue injek akhirnya dia langsung sadar gitu. Bang Afian. Gitu. Masa gue anak pang. Dia merasa terwakili sama gue. Hah? Apaan sih terwakili apaan? Iya, emang gue di jalan dia. Apanya? Gue emang bandel dengan cara gue yang dia merasa terwakili. Anjing nih emang gue banget kata dia. Apaan sih? Dia pas nonton stand up gue bang. Emang lo materi lo apa sih? Materi gue ya Waktu di Suca? tentang betapa bandel gue. Kok bisa terwakili anak pang? Anak pang merasa anjing iya dulu gue kayak gini bandelnya nih. Oh gitu. Berarti lu jadi anak pang ntar? Sepertinya sih. Anak pang deadpan aneh sekali dong. Terus waktu itu juga gue pernah lagi kayak gue lagi mau jalan aja gitu ke rumah temen gue di jalan gitu jalan raya kan. Ya. Gue di samping itu banyak anak motor. Anak motor. Banyak kenal sama lu, negor? Enggak. Dia gini. Halo. Halo. Maksud gue nggak kenal bukan nggak negor dia. Hafian. Dia tahu gue anjir. Anak motor tahu gue. Lu nggak kenal tapi negor gimana sih lu? Dia gue nggak kenal dia. Tapi iya kan dianya bukan elunya. Gimana? Dianya kan kenal lu kan? Berarti. Oh dia. Oh enggak, tadi dia bilang itu Hapian itu Hapian. Okay, itu berarti kenal dong. Dianya ya, dia kenal gue. Iya maksudnya tahu lu siapa? Iya tahu gue. Allahu Akbar Hapian. Pusing gue bener sumpah kali ini Kong. Tolong dong ya Allah. Gue nyesel tadi mau mending sama Bang Jack. Kong. Biar buta tapi lancar. Iya, buta tapi lancar ngobrol. Bener lu mah Hapian, ampun dah. Lu kemarin Magic Comic gitu nggak pernah diundang Magic juga? Comic gue diundang. Oh, diundang terus, ada. Komik apa sih tadi? Itu di sebelum Magic Comic. Oh, pada ada Komika. komika diundang lu. Diundang. Oh, berarti masih inget lah ya orang Indosiar sama lu. Masih inget. Masih ingat alhamdulillah. Tapi masih
apa namanya masih on air mah masih kepake ya. Masih banyak gitu, masih ada. Iya. Job-job off air Over enggak? sama sekali enggak Sama sekali. sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu ya. Sekarang apa kesibukan lu? Ya, seperti ini kita. Ya apa? seperti ini. Ya gue mana tahu kesibukan lu apa. Gue jadi editor di salah satu akun YouTube. Oh gitu sekarang kesibukan lu. Editor. Mantap. Selain itu? Konten kreator di akun YouTube. Konten di YouTube yang sama sih. Oh lu konten creator merangkap sebagai editor Iya. di channel itu. Iya. Apa channelnya? Zona channel dan zona komedi. Oh itu ya. Zona channel dan zona komedi teman-teman di subscribe. Biar Hafian ada kerjaan. Lu nggak kuliah? Pengen sih. Kenapa enggak? Kayaknya kerja dulu aja sih. Oh kerja dulu aja. Iya. Tahun-tahun sekarang tuh 2 tahun belakangan lah dari tahun kemarin gitu. Setahun belakangan dari 2018 ke 2019 tuh maksud gue masih banyak gak orang yang inget lu siapa gitu di jalan, di mana. Itu gue udah mulai kayak fokus UN sih dari tahun Ah lu gue tonjok lu. Bener-bener dah kagak nyambung dah Odi, ya Allah. Di lu bisa terjemahin gak sih di pertanyaan gue di sumpah di. Gue mulai capek nih di. Udah ya kenal orang. Setahun belakangan Oh, iya, nih, setahun maksud gue belakangan. kan lu deh Iya. udah mulai jauh nih dari Suca kan, Iya. Suca kan 2017 kan 2017. lu. Nah, setahun belakangan nih dari tahun kemarin 2018 ke tahun sekarang tuh masih banyak gak orang yang kenal lu gitu. Kalau lu di jalan masih ada yang negor gitu, kayak tadi anak pang, kayak tadi anak motor gitu. Setahun belakangan ini masih banyak gak yang kenal lu? Yang anak motor itu kejadiannya tahun 2019 ini. Oh, tahun ini. Iya, tahun Masih inget berarti. Masih ada. Masih banyak yang inget lah Iya, lu siapa. alhamdulillah. Lu kemarin Magic Comic apa segala macam itu masih pakai baju sekolah? Udah enggak? Pakai baju sekolah, cuma pakai jaket lepis sekarang. Baju sekolahnya tetap. Oh sekarang ada ditambahin aksesorisnya gitu lah ya, Aksesoris. biar nggak polosan putih abu-abu. Hmm, Oh ya. Selain nggak selain sih, tapi maksud gue, lu apa namanya pernah menduga nggak maksudnya akan banyak orang yang kenal lu gitu? enggak sih. Lu tidak menduga? Karena awalnya lu emang iseng-iseng doang sih ya, audisi ya. Audisi. Ternyata lu bisa berjalan sejauh itu sampai 15 besar dan ngebekas di kepala banyak orang ya, rezeki gak sih menurut lu? Iya. Aduh gue pakai nanya lagi. Iya rezeki. Oh ya udah bagus nyambung. Selain soal itu, selain soal diri lu terkenal, selain soal lu punya apa namanya punya karir di TV lah istilahnya gitu. Selain itu yang lu ngerasa apa namanya lu dapetin dari stand up tuh apa, Yan? Yang gue ngerasa. Ya itu yang paling senang sih, yang tadi mah gue dipandang sama temen-temennya udah nggak ibu-ibu workshop biasa. Bangga nggak nyokap lu sama lu? Bangga. Iya. Nyokap gue bangga. Ya maksudnya ya lu udah bisa bikin bangga orang tua, ya lu juga seneng kan pasti kan maksud gue. Ya walaupun lu belum bisa ngasih apa-apa lah istilahnya. Iya. Tapi itu udah cukup bikin orang tua lu bangga, jangan nangis. Enggak, sebelum gue tuh sebelum masuk Suca tuh gue tuh stand up nggak disetujuin gitu sih sama nyokap gue. Oh gitu, lu open mic nggak di apa kata nyokap lu apa? Hah? Apa kata nyokap lu? Dia nggak ngomong apa tuh, nggak ngomong Ya, apa-apa. kok lu bisa tahu dia? Tadi dulu, dia Iya, nggak ngomong apa-apa. iya. Tapi pulangnya gue dikunciin. Oh, tahu dikunci, akhirnya lu tidur di teras. Itu di teras gue. Terus pas gue masuk Suca nih, gue ditelepon kan ya, telepon. Sama Indosiar. Iya, sama Indosiar. Nyokap gue ngomong, kalau misalkan stand up tetap lanjut, ya beliin rumah aja lah yang 200 juta. Gitu katanya. Men. Kenapa fuck? Nah, ya nggak apa-apa, namanya orang Oke, tua. oke. Gimana sih lu? Oke. Nah, lu anak keberapa sih? Gue anak pertama, Dari 4 bersaudara. ya udah nggak apa-apa. Siapa tahu tercapai jadi doa kan omongan nyokap lu. Gimana sih lu? Punya rumah kayak gini, siapa tahu. Iya. Mantep ini rumah. Iya makanya gue aja pengen. Gimana caranya ngebajak ini rumah ini? Gak usah beli, kita bajak aja. Salah aja itu tetep.
Terus selain itu apa lagi yang lu dapat dari stand up gitu? Gue lebih kayak nggak ketenaran ya. Iya, selain itu. Sebenarnya gue lebih nggak suka sih, apalagi teman gue yang tiba-tiba berubah gitu sih. Berubahnya gimana? Karena dia mandang gue udah kayak nggak biasa lagi sih. Terus gimana? Maksudnya gimana bedanya Ini gimana? orang yang lu nih terkenal nih, gue jadi kayak harus jaga image kalau temenan sama lu. Oh gitu. Lu nggak seneng sama kayak Nggak gitu? seneng nih teman gue ngomong gue TV ini, nggak seneng banget gue. Aha. Gue lebih pengen dipandang kayak Biasa ya aja. gue temen lu. Ya tetap Hafian yang dulu gitu. Nggak berubah Nih ya, sebenarnya mah. gue udah ngomong kan ya nih, temen-temen gue sering ngecengin kayak gini. Aduh, ini mah kayak tongkrongan kita nih ntar susah nih ya, ada lu lagi kan katanya. Besok-besok mau udah stripping, udah gini-gini itu. Enggak men, gue bakal tetep kayak gini men gitu. Temen-temen gue ngomong bullshit. Dan minggu depan gue datang lagi. What the fuck? Gak pantes buat si Hafian ngomong bullshit, ngomong what the fuck. Gue bisa nonton Arab. Lu jangan diinjek, ini handphonenya Koko. Sorry. Gue bisa nonton Arab sih soalnya jadi bahasa Inggris gitu. Gampang terpengaruh lu ya orangnya. Iya sih. Minum terus nggak ada airnya. Serot. Aneh nih si Hafian nih. Apa namanya? Lu pernah itu gak dapet sinetron, film gitu? Enggak, gue cuman kayak casting doang. Tapi belum ada yang tembus. Belum. Strippingan belum ada. Belum. Oh berarti emang stand up aja gitu job lu. Iya, stand up aja. Kalau corporate gitu-gitu Iya, pernah? pernah. Banyak waktu itu. Enggak sih, corporate enggak. Malah Koruptor. Apa job koruptor? Kenapa lu stand up lagi ada koruptor ditangkep? Corporate ya itu corporate tuh kayak mana sih? Perusahaan, korporasi, perusahaan, diundang perusahaan. Di acara perusahaan-perusahaan. Oh iya. Gitu juga acara kayak gitu, acara kayak Astagfirullahaladzim. Ya waktu itu Allah. gua acara Pizza Hut. Pizza Hut perusahaan kan? Hah? Ya iya, Oh, iya, berarti masuknya. bener gua. Iya ada. Oke. Pernah terus yang kayak acara apa sih, apartemen, Iya pernah lah ya berarti. pernah. Terus sisanya kayak acara-acara dari kampus-kampus aja sih. Gitu berarti ya. Ya. Terus apa lagi yang perubahan yang lu dapet semenjak lebih ke stand up-nya sih kalau gue, bukan sucanya, bukan after lu suca, tapi setelah lu gabung stand up. Maksud gue kan lu tadi cerita kalau lu orang yang takut ketemu banyak orang, apakah lu setelah gabung stand up lu sekarang jadi bisa lebih woles ketemu banyak orang gitu? Enggak juga sih. Tetap kayak gitu ya? Tetap kayak gitu. Soalnya pas di banyak orang juga gue gunain cara yang sama. Oh, tetap dari dulu itu trik lu? Iya. Selalu. Terus apa jadinya perubahan setelah apa yang lu dapat setelah lu gabung stand up? Yang lu ngerasa bener-bener nih anjing ini merubah hidup gue banget nih gitu. Di stand up ya? Ya, semenjak lu gabung stand up. Apa ya? Oh, semenjak gabung stand up. Iya, ya Allah. Gue ngulang-ngulang lu pertanyaan, Di. Lu denger kan, Di? Gue nanya sampai berapa kali, Di? Mencoba meyakinkan bahwa itu pertanyaannya. Lu sekali denger paham kan, Di? Gue sampai 3 kali lu tadi lu meyakinkan itu pertanyaannya gitu. Iya, ya Allah, Di. Gue bisa. Di kalau kuat sih, Di, temenan sama dia, Di. Gue bisa. Di, gue kira aslinya nggak gini, Di. Sumpah, Di. Ya Allah. Gue lebih ke public speaking sih gue. Iya, apa? Dulu tuh sebelum gue masuk stand up kayak gue tuh selalu ngomong belibet pelan belibet. Setelah masuk stand up kayak gue ngomong sekarang udah mulai lancar meskipun masih belibet kayak gitu sih. Itu yang menurut lu Pak sangat-sangat Signifikan banget. Mantap kan signifikan. Dia ngomong signifikan aja bangga. Bagus. Itu yang berubah banget sih. itu. Terus apa lagi? Apalagi ya? Gua itu sih yang paling gue ibaratnya bener-bener yang paling nonjol. Itu. Iya. Selebihnya Kayak ya emang enggak, gue lebih suka yang itu sih. lebih suka. Lebih suka yang itu sih. Iya, maksudnya itu yang memang paling ngerubah banyak di hidup lu lah ya. Oke. Mantap sih, bagus sih.
kalau secara Oh iya, satu lagi. apa? Satu lagi ada gue. Kenapa harus tunjuk tangan? lu nggak lihat di dia gitu. Oh ya satu lagi gitu di. Satu soalnya satu. Iya tapi nggak harus gini. Maksud gue, lu nggak lagi ditanya guru Hafian. Maksudnya ya bang ada satu lagi. Udah gitu aja cukup. Lu kenapa harus nunjuk tangan dulu? Iya. Gue bisa sombong dengan hasil gue Ke ke teman-teman gue. sombongnya tuh dalam arti apa gitu Lebih maksud ke gue? kayak apa sih, fashion, finansial kayak gitu. Fashion kayak gue bisa beli brand dengan uang gue sendiri. Oh, Lu gitu. Lu dengan duit orang tua. Oh gitu. Sekarang lu bisa ngecengin teman-teman lu gitu. Gitu. Ya, iya. Iya. bagus. Gue seneng sih. Apa kata teman-teman lu apa kalau lu lagi ngecengin Udah gitu? dia diem. Dicengin sama Hafian. Lu kalau di tongkrongan tuh emang orang yang begini ya? Iya, ya kayak gue cerita-cerita aja sih. Maksudnya bukan tipikal orang yang belagu gitu. Aneh tapi Hafian belagu gimana ya? Gue maksudnya gimana? Ya belagu yang songong gitu. Wah, lu dasar lu gitu. Itu gue kalau misalkan Kalau sama teman dekat lu gitu gak sih? Apa emang begini aja udah? sama saya tuh gue ngomong mau tonjok-tonjokan dulu. Oh gitu. Iya. Kalau saya tuh. Sama saya tuh tonjok-tonjokan. Kalau yang dekat tuh emang ini ya. Emang udah Wallace lah ya Iya, gitu. sekut banget. Ah, ya anjing sekat-sekut. Lu tuh abis nonton apa gampang banget dah nempel di pala lu terus lu Abis nonton Gofar gue. Tadi abis nonton Arab. Arab Gofar. Allahu Akbar, ya Allah Odi. Ih, sumpah dah, gue gedek banget dah. Closingnya puitis nih. Tadi habis nonton Najwa. Bang puitis. Main rima ya closingnya. Apa namanya? Lu ngerasa ada apa namanya kayak penyesalan nggak selama lu gabung stand up gitu? Enggak sih, Nggak ada. enggak ada. Kalau cita-cita atau impian lu atau harapan lu yang belum lu capai di dunia stand up Oh, dunia stand up ada nggak? spesial show. Special show Gue sebenarnya udah rencana mulu dari setelah gue suca itu gue pengennya dua gitu sama Seto gitu. oh berdua Mas Eto. Iya. Kenapa belum bikin? Tadi mau bikin. Kenapa? Oh, Guanya ini. Odi. Gara-gara Odi tidak mendukung lu. Karena Odi merasa lebih senior dari kalian berdua. Iya. Kagak, gue justru junior mereka kan. Oh, lu juniornya Hafian. Oh, lu nggak seneng kalau senior lu lebih sukses. Gue tuh Kenapa? Apa ininya halangannya? gue orangnya masih lupaan. Ya kan Waktu itu udah ada rencananya sih. Itu katanya mau sejam, gue 15 menit aja. Seto sejam lu 15 menit. Gimana? Gue lupaan orangnya. Ya, tapi kan lu udah stand up 3 tahun, masa lu nggak punya trik untuk mengatasi itu, Hafian? Enggak sih, gue orangnya. Allah, enggak sih, bener, nggak punya trik ternyata. Iya, gue orangnya verbatin gitu. Jadi satu kata hilang, gue kesananya udah blank. Verbatinnya nih. Iya, masa lu nggak punya trik maksudnya tapi? Enggak. Ya cari triknya. Apa ya? Ya nggak tahu. Jangan nanya gua. Kenapa lu nanya gua triknya? Nggak tahu. Ya lu open mic 3 tahun kena. Ya cari triknya. Gimana caranya lu bisa stand up sejam tanpa lu lupa kata-kata penting. Nyontek boleh gak sih? Ya terserah. Ada kan kayak beberapa komik bikin spesial nyontek sesekali gitu mah nggak apa-apa, masih dimaafkan gitu. Tapi kan yang penting kata-kata pentingnya itu yang lu nggak boleh lupa kan, karena kalau lu udah lupa ngaco tuh lu ke belakangnya gitu kan. Iya. Kalau list-listnya mah ya nggak apa-apa kalau lu mau ngelihat gimana caranya, kayak triknya lu taruh di balik sound kayak gitu, apa gimana itu serah lu dah. Kenapa jadi gue yang pusing mikirin trik lu, lihat lu sendiri pikirin. Itu bikin lah, kapan mau bikin? Kalau saya sukses. Jadi menurut lu Seto belum sukses sekarang? Seto aja dengki sama gue. Ya apa pencapaian sukses yang lu tunggu tuh seperti apa? Seto masuk kompetisi, apa Seto apa? Kayak kompetisi nasional. Ya apa? Kalau ke Suci nggak apa-apa, mau.
Suca kan belum tahu nih ada apa enggak. Belum tahu. Lu kenapa enggak ada yang ikut itu sih sekolah stand up milenial sih? Gue malah nggak tahu. Lah, kok kagak tahu? Parah lu Lu nyembunyiin ini poster audisinya di. Gua selalu share bang. Masa kalau ada Iwe? apa-apa. Kok bisa nggak tahu dia? Iwe mas. Iwe masuk. Nih, ntar lu bang. Temen komunitasnya anak Cibinong. Iwe aja masuk, gue baru tau lah, udah audisi. Kayak gitu gue. Ya kenapa lu nggak tahu? Oh, lu sekongkol sama Iwe di. Pokoknya lu yang kena. Kenapa lu nggak tahu? Gak tau gue. Gue, Lah kocak, gua- kocak. audisinya kapan gue nggak tahu itu. Lu nggak buka grup ya? Buka kayak poster coming soon RTV. Oh, ada. Nggak, kayak di situ Ada linknya, lu nggak klik kan? nggak gue klik sih. Ya udah bodo amat. Jadi cuma gara-gara itu lu nggak ikut. Tapi malas juga sih. Pusing saya ngobrolnya. Berapa menit sih Kong udah? 52. Pantes pala gue udah pengen meledak. Anjing, udah lama juga ngobrol ternyata. Ya Allah. Jadi begitu ya. Ya udah. Ini gue ada 2 pertanyaan terakhir deh. Apa tuh? Kalau misalnya sampai sekarang nggak ada yang namanya stand up komedi, kira-kira lu gimana sekarang? Atau lu jadi Hafian yang seperti apa sekarang? Jadi pegawai Indomaret gue. Kenapa Indomaret? Kenapa lu jadi satu kantor sama Neneng? Neneng juga cita-citanya jadi kasir Indomaret. Enggak, gue emang Kemarin udah ngomong sama gue. emang udah di kayak emak gue tuh waktu gue nganggur kayak disaranin udah Indomaret aja, kalau nggak jadi pegawai pom bensin gitu. Iya udah. Emang lu nggak punya cita-cita tinggi apa di hidup lu? Kenapa langsung ke situ aja opsinya? Bingung gue juga. Enggak. Ya elunya, maksudnya lu nggak punya cita-cita tinggi apa? Apa ya? Wow, Allahu Akbar, beneran nggak tahu dia. Gue bener-bener gak mikirin itu. Astagfirullahaladzim, Hafian. Serandom itu emang gue. Ih, gokil. Kalau dari sisi kepribadian lu gitu, kalau misalnya nggak ada stand up sampai sekarang atau apalah, selain sisi kerjaan lu yang lu bilang lu pengen jadi karyawan Indomaret itu. Ya Allah. Dari sisi apa pribadian gue. Ya mungkin kepribadian atau ya itu nyokap lu lah gitu. Gue bakal lebih Kalau nggak ada stand up. Iya, lebih tertutup kalau gue. Lu ngerasa stand up tuh ngebantu lu untuk berani cerita sama orang gak sih? Iya, bahkan untuk ngobrol sama orang gue jadi Ngobrol sama berani orang sih. ya? Iya. Walaupun tetap gak berani natap matanya tapi Enggak. ngobrol. Enggak. Gue pernah waktu itu gue lagi ngurus KTP, kalau nggak salah gue diajakin ngobrol sama orang. Sama bapak-bapak. Iya, Terus bapak. Udah lama katanya. Gue langsung gitu. melengos. Iya, soalnya dia langsung natap mata gitu. Oh, lu merasa ditindas gitu ya? Lu merasa tertindas kalau Kayak ditatap matanya gitu. Lu pertama stand up bawain beat apa? Lu langsung nulis sendiri apa? gue nulis sendiri itu. Langsung? Iya. Nggak googling dari internet? Enggak. Lu masih inget gak beat pertama yang lu tulis apa? Masih di Kabo berarti waktu itu kan? Masih di kabu Apa Oh, ada. beatnya? Ada. Coba, lu masih inget gak? Nulis sendiri kan? Nulis sendiri. Hmm. Menurut gue lomba 17 Agustusan itu kayak mainstream banget, nggak ada tantangannya, nggak ada challenge-nya gitu. Kalau mau ada tantangannya, lomba karung jangan kayak lompat finish gitu. Kalau mau nih lombanya karungnya isinya ada beras, kayak gitu. Udah. Iya, isinya ada beras gitu. Oh. Berarti lu maksudnya waktu itu udah tahu ini ya, konsep setup punchline waktu itu? Iya. Lu udah nonton stand up dari kapan? Gue stand up dari kayak Nonton stand up? nonton, gue kayak nonton di YouTube sih. Iya, dari kapan? SMP. Tahun kelas berapa? tiga, Ya? Tahun kelas berapa itu? Tahun berapa? Gue 6 tahun yang lalu, 2013. 2013? Zamannya Suci 3 tuh tahun berapa sih? Iya 2013, Gue bener. nonton Viko. Itu lu Bang baru Babe. masuk SMP kelas 1 berarti? Iya, gue nonton. Oh itu lu nonton? Itu juga saya tahu juga nih, ini stand up kayak gini nih. Kayak saya tuh ngasih tahu stand up. Berisik. Ntar dulu nih, bentar lagi kelar. Baru ngobrol. Sekarang jam berapa ya, Kong? Kita balik jam berapa nih? Subuh aja tanggung bang. Ya Allah, masa balik subuh, Kong? Gak mau ah. Ya kagak-kagak aja lu. Tahu lu. Ngeri dari sini bang. Serius? Ah, tuh lu nakutin dah.
Kan gue bilang jangan syuting di sini makanya. Ya udah kalau gitu, terima kasih Hapian sudah mau meluangkan waktu dan diajak ngobrol-ngobrol. Lo ada YouTube gak? Gue ada YouTube. YouTube sendiri? YouTube sendiri. Ada? Ada. Apa akunnya? Hafian Davin. Ya udah bodo amat, cari sendiri aja, gue nggak mau nulis, males ngeditnya. Sama yang itu ya, zona channel, zona komedi, jangan lupa di subscribe. Instagram juga jangan lupa follow gue juga nih, followernya Hapian. Gua lu ikut aja orang ya bang. Ampun dah, otak lu isinya apa sih Hapian? Instagram gue Hafian_Davin. Ya, jangan lupa follow. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe kalau lu suka sama kontennya. Kalau nggak suka dong. Makasih teman-teman, dadah. Makasih. Thank you.